Muliakan Tuhan Allah, muliakan Tuhan Allah, muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Semangat pagi, selamat bertemu kembali dalam persekutuan doa anggota keluarga Allah. Hari ini hari Kamis 14 Oktober 2021. Biarlah pertolongan kita hanya berasal dari Allah yang telah menciptakan langit bumi beserta segala isinya. Untuk itu kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Muliakan pimpinannya dalam kasih sayangnya. Anggota keluarga Allah, perenungan Sabda hari ini menggunakan judul dan tema selamanya tanpa bahagia dan susah. Judul dan tema perenungan Sabda di depan tadi, selamanya tanpa bahagia dan susah, merupakan terjemahan harfiah dari ungkapan Jawa langgeng tan ono bunga susah. Ungkapan Jawa ini menggambarkan tentang orang yang sudah bisa ikhlas menerima segala kondisi kehidupannya. Dalam keadaan senang maupun susah, orang seperti ini tetap legowo dan bahagia. Hidupnya selalu fine-fine saja. Ia tidak merasa perlu bergembira ria ketika sedang bahagia. Sebaliknya, ia juga tidak perlu merasa resah dan sedih ketika kehidupan berat sedang menghimpitnya. Keikhlasan dan sikap legowo membuatnya menghadapi segala warna kehidupan dengan tenang. Ia menyadari sepenuhnya bahwa hakikat kehidupan manusia di dunia adalah menjalani ujian. Baik susah maupun senang, semua adalah ujian. Ketika susah harus bersabar. Ketika senang harus bersyukur. Sayangnya, kebanyakan orang tidak menyadari hal tersebut. Sesuatu yang menyenangkan seringkali dianggap sebagai anugerah, sedangkan sesuatu yang menyedihkan seringkali dianggap sebagai bencana. Padahal kehidupan di dunia pasti
Ada hal-hal yang menyenangkan dan sekaligus ada hal-hal yang menyedihkan. Tidak ada manusia di dunia ini yang hidupnya hanya diisi dan peristiwa yang terjadi hanya hal-hal yang menyenangkan saja. Tidak ada. Demikian pula sebaliknya. Tidak ada manusia ketika hidup di dunia, isi hidupnya hanya hal-hal yang menyedihkan saja. Kalau saja setiap manusia menyadari bahwa ujian dengan kesenangan sering membuat manusia lupa pada jati dirinya dan Tuhannya. Konon, bersyukur seringkali lebih sulit daripada bersabar. Anggota keluarga Allah, demikian seharusnya kehidupan setiap orang percaya, kehidupan setiap pengikut Yesus Kristus yang menjadi anggota keluarga Allah. Langgeng tan ono bungah susah. Hal seperti itu pernah diajarkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma di dalam surat yang dikirimkan Rasul Paulus. Seperti yang tertulis pada bacaan kedua leksionari hari ini. Mari kita terlebih dahulu bersama-sama memperhatikan dengan cara membaca dan rasakan bacaan tersebut. Surat Rasul Paulus yang ditujukan kepada jemaat di Roma, pasal 15 ayat 7 sampai dengan 13 memberikan kesaksian demikian. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya, kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit, dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikian kesaksian surat Roma pasal 15 ayat 7 sampai 13. Semua harta tak terduga
Tuhan sungguh memberkati yang membuka hati. Anggota keluarga Allah, sekali lagi, menjadi anggota keluarga Allah semestinya kita mewujudkan sikap langgeng tan ono bunga susah. Loh, bukannya kita seharusnya berbahagia, bersukacita karena sudah diselamatkan dan menjadi anggota keluarga Allah? Itu benar. Namun, seperti urean penjelasan langgeng tan ono bunga susah di depan tadi, bahwa menjadi anggota keluarga Allah seharusnya kita tidak lagi dipengaruhi keadaan menyenangkan atau menyedihkan. Hidup kita apapun keadaannya tetap fine-fine saja. Hidup dengan ikhlas, legowo harus selalu kita wujudkan. Itu semata agar kita tidak lupa akan jati diri kita sebagai anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah, Rasul Paulus menjelaskan bahwa jati diri anggota keluarga adalah orang yang sudah diterima Kristus dan harus mewujudkan hidup dengan saling menerima satu dengan yang lain. Namun saling menerima yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus bukan dalam rangka win-win solution, sama-sama mendapatkan untung dan lain sebagainya seperti kebiasaan yang pernah diajarkan di dunia ini. Saling menerima yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus adalah untuk kemuliaan Allah. Ayat 7 memberikan kesaksian, sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Tentu saling menerima ini juga terkait dengan perenungan sabda kemarin, di mana kita semua dipanggil untuk saling peduli, saling mengasihi sebagai wujud hidup sebagai anggota keluarga Allah. Anggota keluarga Allah hidup saling menerima untuk kemuliaan Allah adalah saling menerima yang berpusat pada kemuliaan Allah. Penerimaan yang demikian tentu tidak ada rasa terpaksa. Saling menerima untuk kemuliaan Allah berarti masing-masing anggota keluarga Allah, apapun keadaannya, siapapun orangnya, apapun jabatan yang dimilikinya di dalam kehidupan dunia ini, menyadari sebagai manusia yang mempunyai keterbatasan, kelemahan, bahkan menyadari sebagai manusia yang mempunyai kesalahan dan dosa. Namun, kesadaran itu harus dilanjutkan dengan kesadaran dan keyakinan berikutnya bahwa Tuhan di dalam karya Yesus Kristus telah menghapus segala kesalahan dan dosa, menutupi kelemahan dan keterbatasan masing-masing. Kesadaran dan keyakinan bahwa dosaku telah dihapus, kelemahan keterbatasanku sudah ditutupi oleh karya penebusan Yesus Kristus, bukan untuk bergagah-gagahan merasa diri orang benar, melainkan justru masing-masing semakin menyadari aku lemah,
aku salah, aku berdosa. Namun justru di dalam kelemahanku, di dalam kesalahanku, di dalam keberdosaanku, Allah membenarkan, Allah melengkapi, dan Allah menghidupi aku. Tentu, teladan saling menerima, saling peduli, saling mengasihi untuk kemuliaan Allah adalah karya Kristus sendiri yang rela menderita sampai mati di kayu salib. Mengapa teladannya kok Kristus? Karena hanya Kristus yang sudah membuktikan bahwa sekarang ia memerintah di dalam kerajaan surga. Anggota keluarga Allah, jika saling menerima, saling peduli, saling mengasihi, untuk kemuliaan Allah ini diwujudkan, maka sebenarnya secara otomatis setiap anggota keluarga Allah sudah mewujudkan kesaksian dan sudah mewujudkan pekabaran Injil. Di mana tujuan, goal, kesaksian, dan pekabaran Injil yang dilakukan oleh setiap anggota keluarga Allah adalah semua bangsa nantinya turut bersukacita bersama umat Tuhan dan segala suku bangsa memuji nama Tuhan. Seperti kesaksian ayat 10 dan 11. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah suku bangsa memuji Dia. Jadi sekali lagi, goal, tujuan akhir kesaksian dan pekabaran Injil ketika setiap anggota keluarga Allah mewujudkan hidup saling menerima, saling peduli, saling mengasihi adalah semua bangsa, semua umat turut bersukacita dengan umat Tuhan. Semua bangsa memuji, memuliakan nama Tuhan karena kuasa Tuhan yang dinikmati ketika setiap anggota keluarga Allah tadi mewujudkan hidup saling menerima, saling peduli, saling mengasihi untuk kemuliaan Allah. Karena sebenarnya ketika masing-masing anggota keluarga Allah saling menerima, saling peduli, saling mengasihi untuk kemuliaan Tuhan, itu berarti setiap anggota keluarga Allah sudah mempersilahkan taruh dari pangkal Isai, memerintah atas dirinya dan memerintah atas semua yang ada di muka bumi. Seperti kesaksian ayat 12, dan selanjutnya kata Yesaya, taruh dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Sungguh sesuatu yang sangat elok, sesuatu yang sangat baik adanya, karena itu dirindukan oleh semua makhluk di muka bumi ini, dirindukan oleh semua orang. Ketika hidup saling menerima, saling peduli, saling mengasihi untuk kemuliaan Allah. Ternyata taruh dari pangkal Isai, yaitu Yesus Kristus sendiri, memerintah atas segala yang ada, dan di sanalah yang diharapkan oleh semuanya. Anggota keluarga Allah keyakinan yang tidak boleh dilupakan dan tidak boleh ditinggalkan ketika melakukan kehidupan saling menerima, saling peduli, saling mengasihi untuk kemuliaan Allah tadi. Yaitu terpenuhinya segala sukacita dan damai sejahtera bagi setiap anggota keluarga Allah. Jadi ketika kita mewujudkan saling menerima, saling peduli, saling mengasihi untuk kemuliaan Allah tadi, di sana sukacita kita, damai sejahtera kita akan selalu ditambahkan, bahkan dilimpahkan. Dan dengan demikian Roh Kudus selalu menambahkan, melimpahkan lagi kehidupan sejati. Sampai pada akhirnya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali, kita menggapainya dengan kesempurnaan. Seperti yang disaksikan dalam ayat 13, semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita
dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Tuhan memberkati kepada setiap anggota keluarga Allah. Amin. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabda-Mu ya Tuhan. Anggota keluarga Allah, sungguh berbahagia kita ketika menerima sabda hari ini sebagai petunjuk, peringatan, bahkan berkat bahwa hidup kita sebenarnya penuh dengan kelimpahan kemuliaan, hidup kita penuh dengan pertolongan dari Allah karena kuasa Roh Kudus. Kita mewujudkan kehidupan saling menerima, saling peduli, saling mengasihi, semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Kita akan bersyukur dan mengaturkan hidup seutuhnya di dalam doa syukur dan doa syafaat. Saya hantarkan. Puji, hormat, dan syukur kemuliaan hanya bagi nama Allah yang hari ini bersabda kepada kami bahwa kami adalah orang-orang yang sudah diterima oleh Yesus Kristus menjadi warga kerajaan Allah, dan kami harus hidup, mewujudkan hidup dengan saling menerima, saling peduli, saling mengasihi. Karena ciri kerajaan Allah memang hidup yang penuh damai sejahtera dengan saling menerima, saling peduli, saling mengasihi, dan semua untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kepuasan manusiawi. Hari ini, apapun aktivitas kami, Engkau menolong, Engkau memberkati, dan Engkau menyertai sehingga kehidupan kami tidak sia-sia. Pikiran, angan-angan, perbuatan, tutur kata, perasaan hati, dan apapun ketika kami menyaksikan, mendengar semua hal yang terjadi di muka bumi ini, kami tetap menjalaninya dengan fine-fine saja, menjalaninya dengan merasakan kasih kuasa dan kemuliaan Tuhan, bahkan kelimpahan pengharapan yang selalu ada dalam hidup kami. Bahkan tatkala ada di antara kami yang merasakan kelemahan ragawi dengan sakit penyakit pun, kami tetap akan menjadi bagian orang yang langgeng tan ono bunga susah karena kasih kuasa Tuhan yang nyata. Mengajak anak-anak kami dalam kondisi apapun untuk tetap merasakan kasih kuasa Tuhan. Engkau menopang, Engkau menolong, Engkau melayakkan kami menjadi teladan yang baik. Sekarang menjadi bagian dari anggota bangsa dan negara ini, kami berdoa bagi para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, semua komponen bangsa dan negara, termasuk tenaga medis yang masih menjadi garda depan penanganan pandemi. Terlebih ketika mereka menangani proses dan perwujudan vaksin bagi masyarakat dengan aneka macam wacana pikiran yang muncul. Kasih setiamu ada, dan biarlah bukan vaksin yang kami andalkan menjadi penyelamat hidup kami, namun Engkau, Allah yang berkenan memakai apapun termasuk vaksin, bisa Engkau pakai untuk menolong kami dalam segala keadaan yang terjadi. Bangunan kerukunan, bangunan toleransi, kehidupan bersama di bumi pertiwi ini tetap kami haturkan ke dalam tangan kasih kuasa-Mu. Itu Tuhan doa-doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami kalau dalam perjalanan kehidupan ternyata ada bahkan banyak bagian yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Memohonkan ampun untuk para pemimpin, wakil rakyat, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua komponen bangsa dan negara ini. Hanya di dalam Kristus kami boleh berdoa dan mengaturkan semuanya karena kami hidup langgeng tan ono bunga susah. Amin.
bersama-sama melanjutkan kehidupan, mewujudkan sikap langgeng tan ono bunga susah, karena kita adalah bagian dari anggota keluarga Allah yang sudah diterima Yesus Kristus dan selalu dicurai berkat. Kita menerima berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah, melingkupi, menguasai, melayakkan setiap anggota keluarga Allah merasakan limpahan-limpahan berkat, sehingga selalu muncul pengharapan sejati, mengajak semua suku bangsa yang ada di muka bumi untuk bersukacita dan selalu memuji, memuliakan nama Tuhan saja. Amin. Kamu semua harta tak terduga, sungguh memberkati, yang membuka hati.